Bagaimana Cypress bekerja? Pada video ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana Cypress itu bekerja. Dia bekerja dengan memperbaiki kesalahan testing yang sudah lama ya teman-teman. Nah, di mana dia memperbaiki untuk penulisan, running, dan debugging untuk mempermudah developer atau para pengembang aplikasi. Nah, bagaimana untuk melakukan run test? Nah, sebelumnya teman-teman, di sini ada dua jalur, di mana sebelumnya jalur pertama dia harus melakukan pemilihan framework seperti Mocha, Jasmine, QUnit, Karma. Selanjutnya, dia masuk ke tahapan configure, yaitu Selenium dan Playwright. Nah, setelah itu baru pilih Selenium wrapper, di mana dia harus memilih antara Nightwatch atau WebDriver, lalu menggunakan Chai Express.js, dan selanjutnya menambahkan library Shannon atau test double. Nah, ketika menggunakan Cypress, teman-teman, ini jalur penggunaan Cypress, dia cukup melakukan instalasi Cypress. Maka secara otomatis semua all-in-one testing framework dan library itu sudah terinclude, teman-teman. Oke, start testing sekarang, hari ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk Cypress sendiri dia memiliki 7 cara yang berbeda teman-teman dibandingkan alat automation yang lainnya. Yang pertama, Cypress itu tidak menggunakan Selenium. Nah, biasanya untuk automation testing biasanya itu kerangkanya menggunakan Selenium atau berbasis Selenium. Nah, jadi Cypress itu dia merupakan new arsitektur from the ground up. Nah, selanjutnya dia mengeksekusi secara remote. Jika Selenium itu mengeksekusi secara remote melalui network atau jaringan, tetapi untuk Cypress dia berjalan same round loop atau secara berulang pada aplikasi yang kamu kembangkan atau yang kita buat gitu ya. Selanjutnya Cypress fokus melakukan end-to-end testing. Nah, dalam Cypress sendiri dia berfokus untuk melakukan end-to-end testing. Lalu di Cypress juga dia bekerja dalam beberapa front-end framework website ya teman-teman. Jadi jika teman-teman familiar dengan React, Angular, Vue, dan Elm, itu merupakan framework berbasis JavaScript atau yang lainnya teman-teman ya. Dan dia dapat Cypress juga dapat melakukan testing pada framework tersebut. Oke, selanjutnya pada Cypress juga dia ditulis menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, teman-teman. Jadi dia dapat mengcompile teman-teman to JavaScript dari other language atau bahasa yang lainnya, teman-teman. Nah, cukup bisa dipahami ketika kita familiar menggunakan JavaScript sebelumnya ya. Selanjutnya, Cypress is all in one. Jadi semuanya dimuat dalam Cypress. Nah, untuk menulis end-to-end testing yang berbeda itu menggunakan tools ya teman-teman. Nah, jadi Cypress ini dia dapat multiple tools dalam satu framework gitu ya. Dia tidak membutuhkan untuk menginstal 10 tools dan library seperti Mocha, Jasmine, QUnit, Karmato, Protractor, Nightwatch, WebDriver, Selenium, Chai, Express, Shannon, dan Test Double. Jadi banyak sekali teman-teman untuk tools automation testing
yang perlu diinstal teman-teman, tools dan library-nya jika kita tidak menggunakan Cypress teman-teman. Jadi ini teman-teman yang diperlukan untuk melakukan automation testing selain menggunakan Cypress. Tapi dengan menggunakan Cypress kita hanya perlu menginstal Cypress saja, maka Cypress sudah membundle semuanya gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya Cypress untuk developer dan QA engineer, di mana Cypress ini diperuntukkan teman-teman untuk pengembang aplikasi, biasanya itu backend developer dan juga QA engineer. Nah, QA engineer itu dengan QA itu sedikit berbeda ya teman-teman. Jika QA engineer itu dia lebih ke teknis teman-teman, jadi bagaimana cara melakukan automation testing dengan script juga teman-teman, karena Cypress itu pembuatannya berbasis script ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir nih. Jadi Cypress dapat berjalan lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan framework yang lainnya, atau ya framework semacam automation testing teman-teman. Jadi cukup diuntungkan teman-teman ketika kita menggunakan Cypress ini. Nah, teman-teman juga bisa baca nih untuk lebih lanjutnya mengenai Cypress teman-teman. Di sini ada beberapa pembahasan tambahan ya dari website resmi Cypress-nya. Oke, seperti ini native access, lalu testing impossible, lalu shortcut Cypress not Fluxy, lalu debugability. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk bagaimana how Cypress work ya. Jadi bagaimana cara kerja pada Cypress. Seperti itu teman-teman untuk alurnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.